Oke, jadi kemarin kan banyak yang tanya tentang masalah tentang tugas yang kemarin itu ya. Jadi di soal kita memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm. Nah, dan titik P di tengah-tengah CH ya. Antara C dan H ini ada titik P. Berarti di tengah sini ya. Tengah-tengah CH garis ini ya. Garis ini tengah-tengahnya ada P. Dan Q kita tulisin aja ya. Titik P di tengah CH dan Q dan titik Q perpotongan diagonal bidang DBFH. Perpotongan diagonal bidang DGFH. Nah, sebentar. Oh, DBFH. Nah, ini kan jadinya ini kubusnya. Nah, ini kesini ya kan, ke yang sebelah sini ya. Nah, ini diagonal bidangnya, berarti titik Q-nya itu ada di tengah-tengah diagonal bidang yang ada di kubus ini. Nah, di sini ya. Berarti di sini ada titik Q. Jadi ada di tengah-tengah titik kubus itu. Oke. Nah, mungkin untuk yang soal A, B, C udah pada banyak yang paham. Nah, yang dipertanyakan tentang yang D ya. Seperti tugas kemarin, berapakah jarak dari A ke B? Dan yang E itu berapa jarak A ke Q? Oke, kita bahas yang D dulu. Berapakah jarak A ke P? Berarti jarak A ke P ada di sini ya. Nah, kita gambarkan aja. Kita ini yang D ya. Kita nggak usah gambar semuanya, kita bayangkan aja. Kita punya gini, bangun gini ya, bangun ini. Nah, sisanya udah nggak usah digambar aja. Kita cuma butuh A, P sini ya. Ini ada P. Gini, berarti tarik garis ke sini, oke? Nah, kita mau nyari garis ini kan sama aja kayak garis miring, dan di sini ada garis ya, garis ke bawah. Nah, dari garis titik sini ada garis juga nyambung. Nah, jadi model segitiga gitu ya. Nah, di sini sebenarnya nggak ada titik, tapi kita anggap aja di sini ada namanya titik X ya, titik X. Oke, ini anggap aja titik X. Nah, langkah pertama untuk mencari A ke B ya, ini kita menggunakan sistem Pitagoras ya. Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu sisi miringnya. Nah, ketika kita mau mengetahui sisi miring dari sini ya, kita harus mengetahui berapa tinggi segitiga ini dan berapa alasnya ya. Nah, oke, berarti langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari pertama, mencari jarak dari P ke X. Jaraknya ini berapa? Oke. PX. Nah, cara kedua habis itu kalau udah ketemu, kita cari dulu jaraknya AX berapa. Nah, setelah kita tahu jarak AX, kita baru bisa menentukan jarak AP berapa. Oke. Nah, sekarang kita langsung ketiga, cari Pitagorasnya. Oke, kita cari tinggi PX berapa. Nah, di sini kita udah tahu ya. Ini kubus ini memiliki rusuk 6. Nah, di sini P ini kan titik tengah ya, ada di tengah ya. Berarti ini membagi dua rusuk ya. Di sini jaraknya 3, yang sini 3. Oke, berarti yang langkah pertama kita udah tahu jarak PX adalah jarak PX A ya, maksudnya A itu 3. Oke, 3 cm. Nah, sekarang kita cari tahu berapa sih jarak AX ini, berapa jaraknya. Nah, ketika kita mau
cari AX gua, AX kita belum tahu karena ini jaraknya dari sini ke titik X ini. Maksudnya kita juga nggak tahu panjang ini berapa, kita nggak bisa memperkirakan kayak yang PX ini berapa gitu kan. PX kan oh ini bagi, oh ini setengahnya, berarti setengah dari 6 3. Nah kalau sedangkan yang ini kita kan nggak tahu ya. Nah cara nyarinya gimana? Nah AX, mencari jarak AX, oke, jarak AX. Nah AX ini ternyata juga sisi miring juga ya, sisi miring juga. Nah ternyata AX itu sisi miring juga, sisi miring, dibuka C ya. Nah berarti kalau misalkan mau nyari C panjang AX ini, kita harus tahu dulu. Nah ini di sini titik D ya. Nah kita harus tahu dulu jarak dari AD berapa, DX berapa ya kan. Kita harus tahu dulu alasnya berapa, tingginya berapa ya. Nanti kita harus tahu dulu berapa panjang AD, berapa panjang DX ya, DX. Nah AD berapa, ini kan panjang rusuk ya, AD sama dengan 6. Nah DX berapa, oh ini kan ada di tengah-tengah ya, ini kan ada di tengah, P dari tengah tarik bawah garis ke X itu juga, X juga masih tengah, berarti DX tuh 3. Oh berarti AD nya 6, sini 6, DX nya 3 jaraknya. Oh berarti tinggal kita cari simbang aja, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ini anggap aja sebagai A, ini sebagai B. Nah tinggal kita masukin aja, 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat 36 ditambah 9 45 sama dengan C kuadrat. Oke berarti C sama dengan akar 45. Nah akar 45, nah gimana caranya kita tahu akar 45 ini sama dengan berapa? Nah ini bisa dilihat di video yang ada di atas. Nah oke, buat yang kalian yang masih agak bingung caranya gimana, di sini kita langsung aja lah. Ini sama aja kayak 9 akar 9 dikali 5 ya, berarti sama dengan 3 akar 5. Oh berarti panjang AX ini, C nya ini 3 akar 5, berarti panjang AX itu berapa? 3 akar 5. Nah di sini kita udah punya data PX, udah ketahuan ya. Kita untuk PX, untuk yang A ini kita udah ketahuan, yang B juga udah ketahuan, tinggal kita nyari C nya berapa gitu ya. Nah oke, kita langsung aja masuk ke Pitagorasnya. Oke berarti panjang ini ya, C tadi, mulut yang tadi tuh, oh gini aja. Oke, nah untuk Pitagorasnya ya, untuk Pitagorasnya kita kerjain aja di sini. Nah kita udah dapat ya, A nya tadi berapa? A nya sebenarnya 3 cm. B nya ya, yang ini B ya, ini kan B ya, B ya kan, sisi B nya jangan terkecoh, ini sisi miring untuk yang bangun ADX ya. Nah tapi kalau AX ini dia itu sebagai B nya APX ya. Sekarang kita lagi ngomongin APX bukan ADX, oke? Nah titik B berapa? 3 akar 5 cm. Nah yaudah, C kuadrat sama dengan akar kuadrat ditambah B kuadrat, 3 kuadrat 9 tambah 3 akar 5 pangkat 2 45 cm. Oke berarti sama dengan akar 54. Nah C kuadrat sama dengan 54, yaitu sama dengan C sama dengan akar 54. Atau kalau misalkan disederhanain, akar 54 itu sama dengan 3 akar 6. Oke berarti panjang dari panjang AP ya, panjang AP yaitu sisi miringnya itu 3 akar 6. Oke, panjang AP. Panjang AP. Oke.
Nah, oke, yang keempat, eh, seperti yang udah kita explain sebelumnya, kita jelasin sebelumnya tentang titik-titiknya, kita langsung aja ke yang nomor 5. Berapakah jarak dari A ke Q ya? Nah, A ke Q. Oke, biar gampang jelasinnya, kita coba gambarin aja. Kita nggak usah gambar full ya. Kita punya ini, kita buat aja gini. Nah ya, oke, almuhim lah. Nah, sini ada A. Nah, Q ini ada di titik-titik sini, ada di tengah ini, melayang gitu lah. Kita aja terus kebayangin aja sini ini ya, A ke Q. Di sini ada B, ada C, ada D, ada G, ada H. Nah, yang ditanya A ke Q, jarak A ke Q, berarti jarak dari sini naik ke tengah sini, jarak ke sini ya, jarak ke sini ya, jarak ke sini. Nah, buat mengetahui jarak sini ya, kita langsung tarik aja garis ke bawah sini. Nah, garis sini ya. Nah, dari garis aki sini kita tarik garis. Nah, ini anggap aja ada titik X ya. Q ke bawah itu ditarik ke bawah itu X, ada titik X ya, ketemu titik X. Nah, dari X ke A kita buat garis lagi. Nah, jadilah sisi miring AQ gini. Nah, ini ada tengah-tengah gini ya. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Seperti sebelumnya, kita juga ketika kita mau mengetahui sisi miring, kita harus mengetahui tinggi ini, tinggi segitiga berapa, alas segitiga berapa. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita cari ini A nya, ini B nya, ini C nya ya. Nah, untuk dari Q X ya, berarti langkah pertama kita harus tahu dulu garis A ini panjang berapa ya. Kita harus tahu panjang QX ya, QX. Yang kedua, kita harus tahu panjang AX ya, AX ke tengah sini. Ketiga, baru kita bisa cari Pitagorasnya. Oke. Nah, kita langsung panjang QX dari sini ke sini berapa? Ini kan sama aja kayak yang tadi tuh, yang di sini yang titik P ke bawah ya kan, titik P ke bawah. Nah, ini sama aja. QX berarti panjangnya 3 cm karena dia setengah rusuk gitu ya. Kan ada di tengah-tengah gitu, tarik ke bawah. Oke. Nah, yang AX, panjang AX ini berapa ya? Panjang AX ini berapa? Nah, ini sama aja kayak rumus diagonal bidang gitu. Diagonal bidang. Nah, tapi bedanya apa? Diagonal bidangnya ini cuma setengah. Diagonal bidang kan dari A sampai C ya, A sampai C. Nah, tapi ini cuma sampai setengah doang. Berarti dia kita pakai rumus cepat ya, yang nomor 2. Diagonal bidang itu kan sama aja cara cepatnya panjang rusuk akar 2 ya. Nah, panjang rusuknya berapa? 6 akar 2. Oke, diagonal bidangnya 6 akar 2. Nah, dibagi 2 ya. Karena cuma setengah doang ya, cuma sampai X doang, sampai titik tengah doang. Bagi 2 berapa? Langsung coret aja, 1, 3. Oke. Berarti diagonalnya 3 akar 2. Panjang AX adalah 3 akar 2 cm. Nah, tinggal kita cari Pitagorasnya berapa gitu. Pitagorasnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu apa? 3 kuadrat ditambah B kuadrat, 3 akar 2 kuadrat ya. Oke, 3 kuadrat sama dengan 9. 3 akar 2 kuadrat sama dengan 18 ya. Oke, ini C kuadrat. Oke, C kuadrat sama dengan 27. C sama dengan akar 27. Akar 27 berapa? Nah, itu sama dengan akar 9 dikali 3. Akar 9 berapa? 3 ya. 3 akar 3 bisa nggak? Nggak bisa. Akar 3. Oke. Berarti hasilnya yang E itu 3 akar 3. Ini jarak A ke Q.
jarak A ke Q. Oke. Terima kasih. Sekian.